kita mulai aja kalau gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Velia udah bisa untuk mengadakan webinar bersama Impaktif. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai webinar Waalaikumsalam. ini eh, tentang self leadership ya, yang akan dibawakan oleh Kak Velia. Seperti biasa, kita sebelum mulai webinar, kita sebelum memulai apapun, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dari semua webinar ini, dari penyampaian Kavel ya, diskusi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru buat teman-teman semua yang mendengarkan pada webinar hari ini ataupun yang mendengarkan dari siaran di YouTube nanti. Dan mudah-mudahan dari apapun yang kita kerjakan selama hidup kita menjadi berkah semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin kita akan kenalan dulu ya sama Kak Velia eh, selaku narasumber karena kalau impaktif kalau biasanya yang udah kenal sama impaktif sih yang butuh kenalannya ke narasumbernya sini siapa sih narasumbernya mungkin akan penasaran kan dari Kak Velia ini. Boleh mungkin saya akan persilahkan Kak Velia untuk memperkenalkan dirinya dan nanti mungkin bisa setelah memperkenalkan diri bisa langsung share screen, kita langsung mulai aja materinya biar enggak biar lebih mengefisiensi waktu ya. Baik, terima kasih Kak Velia. Saya serahkan kepada Kak Velia. Oke, thank you ya Kak Rama. Terima kasih banyak untuk openingnya. Oke, untuk teman-teman semua, harapannya kenalin dulu, namaku Velia Dwinanda. Sekarang aku domisilinya di Padang. Terus juga sekarang posisinya aku bekerja juga di salah satu perusahaan BUMN sebagai CDO, Community Development Officer. Dan sekarang di sini aku ke teman-teman harapannya bisa sharing dan berbagi banyak hal nih terkait self leadership, gimana caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk bisa melakukan banyak hal sebelum kita bisa memimpin orang lain. Nah, sebenarnya sebelum memulai aku sharing ini bukan berarti ilmunya banyak di aku gitu ya Kak Rama ya gitu. Tapi sharing ini lebih kepada pengalaman yang udah aku jalani selama ini, terus bagaimana keputusan-keputusan yang aku hadapi dan aku ambil selama ini itu berdampak ke diriku dan ternyata yang paling penting itu memang self leadership gitu teman-teman. Nah mungkin biar nggak terlalu lama, nanti aku bakal langsung share screen aja ya. Yap, silakan Kak Izin Velia. share. Mm-mm. Oke. 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 Oke, aman? Apakah sudah aman, Kak Rahman? Yap, lihat. Oke, ya. Oke, jadi tema dari kegiatan malam ini itu adalah sharing tentang self leadership, yaitu tentang pertanyaan yang selalu mungkin banyak orang-orang tanyakan ke diri dia sendiri atau bahkan ke pemimpin-pemimpin yang pernah dia temukan di sekitarnya atau teman-teman yang mungkin pernah bekerja atau yang pernah berorganisasi itu pasti punya ketua atau pemimpin kan ya. Nah, itu pasti pernah bertanya gitu. Apakah seseorang pemimpin itu adalah pemimpin atas hidupnya sendiri gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang sebenarnya dijawabnya tuh kalau dikembalikan ke diri kita sendiri ya hanya kita yang bisa menjawab gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mungkin diulang lagi. Nah, di sini sebenarnya nama aku Velia. Dulu sebelumnya aku pernah jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar gitu. Jadi selama 1 tahun di sana. Nah, selama 1 tahun di sana itu ya aku banyak banget tuh dapetin tentang self leadership untuk diriku sendiri gitu. Nanti untuk teman-teman di sini yang nonton record ini, yang nonton di live YouTube juga segala macam, nanti bisa reach out aku kalau misalnya mau sharing dan segala hal macam dan itu terbuka banget untuk teman-teman semuanya gitu. Pertanyaannya nggak cuma sekitar self leadership pun juga nggak masalah gitu, nanya tentang pekerjaan, bagaimana ngeplay sebuah pekerjaan, bahkan untuk review CV pun boleh gitu. Karena di lingkungan teman-teman sekitar tuh banyak banget tuh aku nge-review CV teman-teman ngebantuin gitu. Gimana caranya perusahaan itu tertarik ke kita gitu. Tapi karena hari ini kita sesinya bukan sesi review CV, jadi kita bakalan banyak bahas tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain gitu.
Nah, ini terkait pengalaman aku juga. Tadi ada mungkin udah aku ceritakan juga sekarang pekerjaanku apa, terus dulu aku sekolahnya di mana. Nah, ini adalah riwayat organisasi dan juga ada beberapa riwayat kepemimpinan dari kuliah sampai pekerjaan yang sekarang gitu. Nah, memimpin diri sendiri. Oke. Nah, sebenarnya tuh teman-teman gitu ya, sulit bagi seseorang itu memimpin orang lain jika ia belum mampu memimpin dirinya sendiri. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena yang sebelum kita bisa membuat orang lain bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita arahkan, itu kita butuh percaya dulu sama diri kita gitu. Misalnya gitu, kita dalam sebuah kelompok kita sebagai seorang ketua gitu. Ketika kita ingin melakukan sebuah agenda atau memutuskan sebuah keputusan, tentu ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang hadir dari beberapa anggota. Tapi nggak hanya dari anggota juga, tapi pertimbangan itu harus dasarnya dari diri kita sendiri dulu. Kita ngerasa yakin atau enggak menerima segala resiko dan tanggung jawab dari keputusan itu. Karena tetap aja ketika kita menjadi pemimpin, di balik itu semua kita harus menjadi orang yang bisa nge-backup itu di antara anggota-anggota kita yang lainnya. Nah, makanya ketika jadi pemimpin itu tuh yang paling penting itu tuh tangguh dan percaya sama dirimu sendiri gitu. Makanya banyak banyak tuh mungkin teman-teman pernah ngelihat kasus gitu ya, ada seorang ketua organisasi gitu. Dia tuh secara jabatan tuh dia adalah seorang ketua, seorang leader lah kalau orang-orang melihat. Tapi sebenarnya secara kepemimpinan dia kepada anggotanya dia masih bisa bisa dikatakan dia belum bisa menjadi seorang leader. Kenapa? Karena setiap gagasan yang dia keluarkan, setiap pertimbangan yang dia sampaikan itu tidak dipercaya oleh anggotanya. Kenapa? Nah, mungkin ada beberapa hal yang dia belum menyadari bahwa ternyata dari dirinya sendiri itu dia belum mampu dan belum percaya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar gitu. Nah, ini teman-teman gitu. Ini adalah konsep menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu yang pertama adalah kita mampu memimpin seseorang yang setara dengan kita. Setara dengan kita tuh apa? Mungkin seseorang yang mungkin secara tingkat pendidikan sama dengan kita, secara pekerjaan itu levelnya sama dengan kita, secara pemikiran, secara hal-hal dan lingkungan itu sama dengan kita. Kita bisa membaur tuh dengan orang seperti itu gitu. Nah, kita bisa juga jadi pemimpin dengan orang seperti itu. Nah, terus juga pemimpin itu juga bisa memimpin orang-orang yang ada di sekelilingnya dia gitu. Jadi nggak cuman sekedar orang-orang yang ada di bawahnya dia, tapi juga orang-orang yang ada di sekeliling dia gitu. Semua lapisan itu bisa mampu dia pimpin. Itu artinya adalah dia dapat membaur ke masyarakat, dia dapat menyesuaikan situasi dan kondisi, apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi masyarakatnya, dia tetap bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Terus juga bisa memimpin orang yang ada di bawah kita, yang di bawah kita itu konteksnya nggak harus tentang pendidikan juga, nggak harus tentang pola pikir masih segala macam tuh enggak, orang di bawah kita tuh konteksnya banyak. Mungkin anak-anak yang bisa jauh lebih muda dari kita atau orang-orang yang mungkin secara pekerja pengalamannya belum lebih lama daripada kita. Nah, itu bisa kita mampu menyetarakan gitu. Jadi ibaratnya lebih sama kayak memimpin orang sekeliling kita bisa membaur gitu. Termasuk orang yang di atas kita nih, level orang-orang yang mungkin punya pengalaman jauh lebih banyak daripada kita. Nah, itu kita bisa membaur juga tuh. Dan akhirnya ketika pemimpin itu disebut sebagai seseorang yang mampu bisa memimpin seseorang di segala lapisan gitu. Nah, terus hal yang akan terjadi nih kalau seseorang itu belum mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, yang pertama, keputusan yang dia pilih itu tidak memiliki dampak dan kehilangan pengaruh terhadap kelompok dan anggota timnya dan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Kenapa? Ya balik lagi dengan pertanyaan ya karena dia belum percaya dengan dirinya, dia belum memahami sepenuhnya bagaimana dirinya harus memutuskan sesuatu gitu. Kadang untuk bisa sampai ke tahap itu nanti kita akan bahas di next berikutnya gitu. Terus yang kedua yaitu tidak percaya pada diri sendiri maupun orang lain alias tidak tegas. Nah, ya memang seseorang yang belum mampu memimpin dirinya sendiri itu bisa dikatakan orang-orang yang dalam artian dia masih belum bisa mengambil resiko atas keputusan yang dia pilih gitu. Karena sebenarnya ketika kita sudah berani bertanggung jawab, kita tahu resikonya, kita menerima keadaannya, ya udah berarti kita sudah tegas terhadap diri kita sendiri. Itu adalah langkah awal dan langkah yang tepat untuk kita bisa memimpin diri kita sendiri. Tuh.
Terus yang ketiga yaitu tidak, ya balik lagi, itu udah include ya teman-teman gitu, tidak siap dengan masalah dari risiko, tidak disiplin juga gitu. Nah, ini contohnya tuh banyak banget nih kalau di perusahaan-perusahaan. Misalnya teman-teman itu jadi seorang bos gitu ya, seorang ketua tim gitu. Teman-teman bikin aturan teman-teman sendiri yang tidak datang di saat waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu kan sebenarnya termasuk dari bagian tidak disiplin dan tidak siap dengan risiko ketika teman-teman timnya jadi nggak percaya gitu sama teman-teman ketika teman-teman melanggar aturan dari yang teman-teman sudah lakukan sendiri gitu. Terus selanjutnya gitu, marilah pimpin dirimu sendiri dengan yang pertama gitu, mengenal diri dan mengetahui blind spot dari diri. Terus yang kedua, mencari tahu apa tujuan hidup dan hal apa yang ingin kamu perjuangkan. Nah, ini penting banget nih konteksnya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah tahu tujuan dari hidup teman-teman dan hal yang ingin teman-teman kan perjuangkan ke depannya, teman-teman udah tahu tuh kendaraan dan langkah-langkahnya. Sehingga ketika teman-teman memutuskan sesuatu, itu akan berpengaruh pada tujuannya. Oh iya, aku tuh ingin melakukan ini, tapi kayaknya ini tuh nggak sesuai dengan tujuanku. Teman-teman bisa mengatakan tidak karena itu bukan visi misi hidup teman-teman dan teman-teman nggak masalah dengan itu. Ketika ada sesuatu yang misalnya akhirnya teman-teman menyesal tidak mengambil keputusan yang benar karena memilih sesuatu yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan jalan teman-teman, ya teman-teman nggak menyesal lagi karena itu bukan bagian dari hal yang ingin teman-teman perjuangkan gitu. Karena aku pernah dengar dari seorang narasumber juga gitu, hidup itu tuh harus ada perjuangan gitu. Kalau kalian hidup hanya sekedar hidup ya sama seperti istilahnya dengan ya kera ya juga hidup gitu, sama gitu. Jadi kita sebagai manusia ini harapannya kita tuh punya sesuatu yang kita perjuangkan. Akhirnya ketika kita punya sesuatu yang kita perjuangkan itu, ke depannya kita tahu langkah-langkah yang akan kita ambil. Nah, sesuatu yang ingin kita perjuangkan di hidup kita itu bisa kita lakukan dengan menyusun target-target. Misalnya dalam waktu 1 sampai 5 tahun gitu. Hal yang ingin aku perjuangkan di tahun pertama tuh ini, targetku ini. Nanti kalau tidak tercapai, teman-teman udah bikin juga tulis listnya apa gitu untuk plan A, plan B, plan C. Dan itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu sebagai sesuatu yang teman-teman perjuangkan. Karena sebenarnya secara nggak langsung ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman jadi termotivasi. Jadi kayak, oh iya aku sudah sampai sini loh. Walaupun misalnya aku nggak mencapai targetku yang sebenarnya, tapi aku udah sampai sini tahapku gitu. Jadi teman-teman tuh nggak menyalahkan diri teman-teman sendiri gitu. Dan secara nggak langsung proses itu teman-teman udah mengenal diri teman-teman sendiri. Teman-teman jadi lebih tahu bagaimana kekurangan teman-teman, bagaimana kelebihan teman-teman, dan apa potensi-potensi yang ada di dalam diri teman-teman gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, mulai aja untuk ngelakuin sesuatu. Mau gagal, mau nanti kepental di tengah, ya udah nggak apa-apa karena kan itu bagian dari hidup. Yang penting bagaimana teman-teman bisa belajar dari hal itu. Terus yang ketiga, menyadari peran diri di keluarga, lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, menyadari peran diri ini adalah ketika teman-teman tahu juga, ketika teman-teman menentukan tujuan sebagai seorang anak itu aku harus seperti apa sih di dalam lingkungan masyarakat dan sebagai seorang mungkin sebagai seseorang yang memiliki sebagai warga negara aku juga harus seperti apa gitu. Nah, peran-peran diri dalam keluarga dan lingkungan sosial ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman melihat bagaimana langkah-langkah yang teman-teman lakukan ke depannya gitu. Nah, yang keempat itu lebih ke penerimaan diri, relate banget nih sama poin kedua. Ketika teman-teman udah mulai menentukan tujuan, lalu nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman udah punya plan A, plan B, plan C. Teman-teman tuh udah mulai ke tahap yang bisa menerima diri. Nah, mengelola ekspektasi itu tujuannya adalah agar ketika sesuatu tidak tercapai, ya kita tidak balik menyalahkan diri kita sendiri gitu. Itu penting banget sih teman-teman untuk meminimalisir kekecewaan yang ada di diri kita gitu. Nah, ini sebenarnya aku juga baru belajar ini ya kemarin di Indonesia Mengajar. Aku pernah coba ini untuk diriku sendiri gitu, bagaimana cara aku mengenal diriku gitu. Dulu ketika diskusi sama beberapa teman-teman, poin-poin ini itu lebih ke mana nggak harus secara berkelompok, tapi teman-teman juga bisa melakukan ini ke diri teman-teman sendiri. Contohnya misalnya gitu, teman-teman bisa bikin 4 kotak seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, teman-teman bisa bikin tuh open. Open ini adalah
sesuatu yang teman-teman tahu tentang diri teman-teman, terus teman-teman tulis semuanya, tulis saja semuanya, apa yang teman-teman tahu dari diri teman-teman. Nah, dari sana tuh bisa dikonfirmasi tuh nanti ke orang lain gitu, apakah benar ya aku tuh orangnya seperti ini gitu, benar nggak sih aku tuh orangnya tuh seperti ini. Jadi kita mencoba untuk memvalidasi ke orang lain. Validasi itu tujuannya bukan untuk membenarkan gitu ya, tapi validasi itu biar nanti teman-teman tahu di mana letak hal yang perlu teman-teman perbaiki ke depannya gitu. Nah, blind spot juga. Blind spot ini adalah sesuatu yang teman-teman nggak sadari, teman-teman nggak tahu kalau hal itu tuh ada di diri teman-teman, tapi taunya itu dari orang lain. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini lebih kepada diriku sendiri ya gitu. Aku secara yang aku tahu ternyata diriku adalah seseorang yang perfeksionis. Nah, ternyata ketika divalidasi kepada teman-teman, ternyata itu adalah hal yang benar. Nah, yang aku tidak sadari itu ternyata adalah posisi untuk blind spotnya gitu. Aku tuh nggak sadar kalau ternyata aku tuh orangnya mood swing, dan itu baru ku sadari beberapa waktu setelah aku diskusi dengan banyak orang gitu. Dan akhirnya kan tahu tuh sudut pandang dari orang lain. Akhirnya kedepannya aku coba tuh untuk merefleksikan diri, untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ku perbaiki agar gimana caranya hal-hal yang tidak baik itu bisa jadi lebih baik ke depannya gitu. Terus yang hidden ini gitu. Hidden ini adalah sesuatu yang eee, teman-teman itu tahu, tapi teman-teman itu tidak perlihatkan ke orang lain gitu. Contohnya gitu, aku tuh jadi orang yang selalu merasa takut untuk diremehkan sama orang lain. Nah, tapi itu aku nggak pernah memperlihatkan itu ke orang lain gitu. Itu adalah sisi tersembunyi dari diriku sendiri yang nggak aku lihatkan ke orang lain gitu. Nah, terus teman-teman gitu ya, ketika teman-teman sudah bisa menjawab 3 kotak di atas, maka sebenarnya kotak ini sudah mengecil karena ternyata teman-teman tuh udah tahu diri teman-teman sendiri gitu. Karena kotak yang warna merah ini udah nggak keisi lagi. Karena kenapa? Karena teman-teman udah mulai tahu dengan diri teman-teman. Nah, ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman pernah coba ini, tapi kayak rasanya belum maksimal karena dulu pernah dilakukan dengan orang-orang, karena dulu aku pernah ngelakuinnya itu berkelompok ya waktu aku pelatihan Indonesia Mengajar. Nah, sekarang aku coba tuh ke diri sendiri dan itu jauh lebih baik ketika hal-hal itu ku ketahui dan aku tempel tuh di kamar. Akhirnya hal-hal yang tidak baik mungkin aku bisa memperlihatkan ke orang-orang nih bagian yang aku tahu tentang diriku, aku validasi apakah benar seperti ini. Nah, terus blind spot ini aku minta pendapat nih dari orang-orang apakah aku benar seperti ini. Dan akhirnya aku tempel tuh di kamar, akhirnya aku perbaiki ke depannya gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan. Ini metode ini sebenarnya bisa selalu digunakan berkelompok sih sama orang-orang, tapi sebenarnya bisa juga teman-teman lakukan untuk diri teman-teman. Ini sebagai salah satu metode refleksi yang nantinya ke depannya teman-teman dapat melihat kekurangan dari diri teman-teman itu secara positif dan bisa meningkatkan kelebihan teman-teman itu secara signifikan. Jadi ada actionnya gitu dalam melakukan sesuatu. Misalnya teman-teman ngeliat potensi nih dalam diri teman-teman setelah melakukan refleksi ini. Nah, teman-teman lakukan action yang kedepannya apa gitu. Jadi ada rencana tidak lanjutnya gitu. Nah, rencana tidak lanjut misalnya ini. Yang pertama ini kan apa yang sudah baik. Nah, ternyata hari ini saya udah meluangkan waktu saya dengan me time tanpa gadget sehingga waktu yang dihabiskan lebih bermakna. Nah, itu lebih baik tuh gitu. Terus apa yang perlu ditingkatkan ke depannya? Perlu ditingkatkan adalah mengkomunikasikan ke orang rumah atau rekan kerja bahwa saya sedang tidak ingin diganggu hari ini. Nah, itu berarti kan ke depannya teman-teman lebih mencoba untuk proaktif ya komunikasi kepada orang-orang sekitar dan orang-orang rumah teman-teman gitu. Ketika teman-teman ingin butuh waktu untuk me time dan tidak ingin diganggu gitu. Terus rencana tindak lanjutnya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan memberi tolak ukur. Misalnya memberi jadwal rutin 1 kali dalam seminggu untuk me time dengan relaksasi diri, olahraga atau melakukan hobi. Nah, ini bisa kenapa rencana tindak lanjut itu harus terukur? Jadi teman-teman tahu action yang teman-teman lakukan itu tuh tahapannya, batasannya tuh sudah sampai tahap mana gitu. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman ngelakuin refleksi, ya udah refleksi aja gitu. Apakah masa nggak ada tindak lanjutnya lagi gitu. Nah, ini perlu perlu banget dan bisa banget untuk teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman ingin lebih banyak me time terhadap diri sendiri gitu. Nah, penerimaan. Kita tuh perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak kita duga bisa saja menggagalkan rencana atau cita-cita kita, yang mana itu adalah kehendak dari pencipta. Ya,
itu seperti misalnya ya lebih ke takdir ya teman-teman gitu. Karena kita sebagai manusia kita juga nggak tahu di dunia ini sebenarnya takdir yang terbaik kita tuh sebenarnya seperti apa, yang tahu ya hanya yang maha kuasa. Nah untuk itu teman-teman perlu banget memberikan ruang atau hati yang ruang lah gitu ya, lebih ke bisa menerima ketika sesuatu yang teman-teman cita-citakan itu tidak terjadi dan tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Nah itu adalah tahap penerimaan yang sudah tingkatnya sudah jauh sangat luar biasa ketika teman-teman sudah bisa menerima hal-hal yang tidak bisa teman-teman kontrol gitu. Karena kita sebagai sesuatu. Nah, hal ini tuh perlu banget untuk diterapkan sama diri kita sendiri. Nah, sebenarnya aku pun juga menerapkan ini proses banget ya gitu ya, karena nggak mudah untuk menerima sesuatu itu secara benar-benar secara dari hati ketika ada hal yang sudah kita persiapkan, kita targetkan, kita udah kerja keras, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, pasti ada ruang-ruang kekecewaan untuk itu. Nah, tapi gimana caranya kita menghadapi dan menyikapi itu ya dengan cara kita dari awal menentukan rencana itu kita sudah menyiapkan ruang kekecewaan yang besar. Agar apa? Agar nanti ke depannya kita bisa lebih menerima keadaan yang sebenarnya ya udah ya seperti ini. Setidaknya aku sudah berjuang dan tapi teman-teman harus sadar ketika teman-teman sudah berjuang bukan berarti teman-teman gagal, tapi tahapan teman-teman itu sudah jauh naik lebih setingkat daripada sebelumnya gitu. Setidaknya teman-teman sudah belajar dari hal yang teman-teman lakukan gitu. Karena sebaik-baiknya rencana yang sudah kita susun dengan usaha dan kerja keras yang penuh, kita perlu banget menyiapkan ruang untuk kekecewaan agar hati tidak menyimpan luka yang terlalu lama akan rasa kecewa. Nah, terus gitu ya, gimana sih bertahan di situasi sulit itu sampai akhirnya bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi menerima gitu ya atas segala hal yang terjadi. Yang pertama itu teman-teman bisa menerima dan memproses emosi teman-teman. Jadi akui aja sama diri teman-teman bahwa teman-teman itu lagi ngerasa lelah, stres, tertekan. Lalu ambil nafas yang panjang dan beri ruang sejenak untuk diri teman-teman. Jangan berusaha untuk menghindari emosi itu. Karena semakin teman-teman berusaha untuk menghindari emosi itu akan semakin menumpuk dan itu bisa jadi bom waktu untuk diri sendiri gitu. Makanya banyak banget nih gitu. Dulu aku pernah melihat teman-teman yang ada di lingkungan kerjaku itu lebih ke menahan segala emosi-emosi yang pernah terjadi sampai akhirnya ya jadi bom waktu dia tidak bisa menghandle ketika emosi itu meledak. Akhirnya apa? Butuh bantuan dengan tenaga medis gitu, seperti psikolog dan psikiater gitu. Nah, untuk sampai ke tahap itu tentu udah banyak banget nih emosi-emosi itu yang tidak diterima dan tidak diproses secara baik. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya perlu banget nih untuk kita coba sadari dari diri kita. Kita nih sekarang tuh lagi stres, tertekan, marah, atau kenapa sih gitu. Coba validasi emosi itu dulu, coba rasakan, lalu teman-teman ambil nafas, ambil jeda sedikit gitu. Lalu misalnya ambil jedanya mau waktunya 3 hari seminggu ya nggak apa-apa. Itu kan tergantung dari diri teman-teman masing-masing berapa lama waktu yang teman-teman butuhkan gitu. Itu nggak bisa diukur dengan teman-teman diskusi dengan orang lain berapa lama ya waktu yang kubutuhkan untuk memproses emosi, itu nggak bisa juga gitu. Karena yang tahu itu diri kita sendiri gitu. Nggak apa-apa gitu kalau teman-teman butuh waktu untuk menghilang dulu dari sosmed, terus ingin benar-benar me time, nggak mau diganggu dengan orang lain karena teman-teman sekarang merasa stres dan tekan, ya nggak apa-apa teman-teman gitu. Karena percaya aja gitu ya, Tuhan itu pasti memberikan pertolongan di saat teman-teman benar-benar meminta pertolongan gitu, dan akan ada aja jalan teman-teman selesai dengan emosi teman-teman sendiri dan teman-teman memulai lagi hal baru itu, dan itu jauh lebih baik daripada teman-teman menghindari emosi itu. Terus selanjutnya adalah fokus pada masa kini. Nah, setelah teman-teman udah memproses emosi teman-teman, nah teman-teman bisa banget tuh menulis sebab dan akibatnya. Kenapa sih aku kayak gini? Apa sih yang mendistraksi aku sampai emosi? Apakah karena aku melihat lingkungan teman-temanku yang sudah jauh lebih oke mungkin secara pekerjaan daripada aku, atau aku melihat teman-temanku sudah menikah gitu, dan apa gitu sebabnya, teman-teman tulis gitu. Terus akibatnya apa? Akibatnya aku jadi lebih stres, aku jadi uring-uringan, aku nggak semangat melakukan sesuatu. Nah, ternyata dampaknya adalah pada diri teman-teman sendiri. Dampak itu teman-teman bisa
menulis dengan mencari tahu dampaknya terhadap aku apa secara kesehatan. Aku jadi lebih malas makan, makanku jadi lebih berkurang, terus tidurku kurang nyenyak. Nah, itu kan adalah dampak secara kesehatan yang teman-teman rasakan. Itu bisa banget ditulis tuh. Nah, lalu untuk menemukan solusinya adalah teman-teman mencoba tuh menyelaraskan. Nah, kita back tuh yang ketiga. Yang ketiga. Nah, menjelaskan tuh dengan visi dan misi teman-teman. Nah, jadi balik lagi dengan penjelasan tadi, ya hidup itu memang harus ada sesuatu yang diperjuangkan. Nah, teman-teman tuh menulis visi dan misi hidup teman-teman. Ketika teman-teman tahu sebab, akibat, dampak, teman-teman merasakan emosi yang tidak stabil, teman-teman ingat lagi visi dan misi teman-teman yang sudah teman-teman tentukan. Tujuannya apa? Menjadi pengingat bahwa hidup teman-teman tuh harus berjalan pada arah yang baik. Dan teman-teman harus terus melanjutkan perjuangan teman-teman ke tangga berikutnya. Jangan sampai dengan emosi itu dan teman-teman merasa terus berlarut, teman-teman lupa untuk meneruskan bahwa sebenarnya masih ada hal yang perlu teman-teman perjuangkan gitu. Untuk memproses emosi sampai bisa menerima itu memang butuh waktu, tidak bisa juga dipaksakan. Itulah kenapa teman-teman butuh banget untuk memberi ruang sama diri sendiri gitu. Nah, terus setelah teman-teman mengenal diri sendiri, dampaknya apa sih gitu. Nah, dampak yang pertama itu teman-teman menemukan value dari diri teman-teman sendiri gitu. Teman-teman jadi lebih tahu gitu, aku tuh orangnya tuh ternyata seperti ini. Dan aku tuh lebih ketika teman-teman tahu value diri teman-teman, teman-teman secara tidak langsung lebih menghargai diri teman-teman sendiri dan akhirnya teman-teman mencintai diri sendiri. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan value dan mencintai diri sendiri, secara tidak langsung lingkungan sekitar itu tuh akan terdampak sama sifat positif dan daya tarik dari teman-teman yang sudah mencintai diri sendiri itu tuh sangat berpengaruh banget sama lingkungan sekitar dan secara tidak langsung teman-teman sudah bisa nih memulai menjadi seorang yang bisa mengambil tanggung jawab lebih besar ke depannya. Karena kenapa? Karena lingkungan dan orang-orang sekitar itu sudah mulai mempercayai teman-teman gitu. Nah, termasuk dengan memberi inspirasi pada sekitar gitu. Karena memang mungkin kita kalau melihat ya gitu, banyak orang-orang di luar sana tuh yang dia tuh percaya diri gitu, dia tahu akan value-nya. Kita kan bertanya-tanya ya, kenapa sih dia bisa setangguh itu? Kenapa sih dia bisa mencintai itu terhadap dirinya sendiri gitu? Terus gimana sih cara dia tuh menghadapi segala tantangan di hidupnya gitu? Nggak mungkin dong jalannya mulus-mulus aja. Nah itu pasti banyak tuh orang-orang yang bertanya. Karena itulah kenapa ketika kita menemukan value diri kita sendiri, secara langsung orang-orang tuh jadi tertarik dan itu kita memberi inspirasi untuk orang sekitar kita. Siapa tahu dengan kita menghargai diri kita sendiri, orang-orang yang sebenarnya dia lagi nggak pede, dia jadi lebih pede ketika melihat teman-teman gitu. Melihat teman-teman yang percaya diri, berani mencoba, memulai sesuatu, dan menerima keadaan akhirnya dia percaya gitu sama dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah mengetahui kehidupan terbaik seperti yang apa yang teman-teman ingin perjuangkan. Nah, ketika udah mengetahui value diri, sudah menghargai diri sendiri, sudah mencintai diri sendiri, akhirnya teman-teman tuh tahu nih kehidupan terbaik yang sebenarnya teman-teman ingin perjuangkan itu seperti apa ke depannya, langkah-langkahnya apa, dan itu akan jauh lebih positif untuk teman-teman ambil nanti ke depannya gitu. Terus yang ketiga, tidak terpaku pada pandangan di lingkungan sekitar, sehingga rasa penerimaan jauh lebih besar. Nah, ini yang sebenarnya ada penjelasan tentang peran diri di masyarakat gitu. Apapun yang lingkungan sekitar kita katakan gitu, teman-teman sudah tidak terlalu pusing dan ambil pikir lagi, tidak lagi membawa itu sampai ke hati, alias nggak baper lagi ya gitu. Karena teman-teman udah tahu tujuannya apa, teman-teman udah tahu value diri teman-teman apa, dan nggak perlu semua orang itu tahu dan harus aku jelaskan bagaimana valueku gitu. Jadi ya udah gitu, rasa penerimaan teman-teman jauh lebih besar kayak oh iya ya memang ya udahlah kalau memang orang yang berpikir seperti itu ya udah mau gimana lagi gitu, udah dijelaskan sekali tapi dia masih berpikir sama ya udah gitu, ya udah biarin aja gitu, karena kan kita nggak punya tugas untuk mengontrol apa yang orang-orang pikirkan tentang kita kan gitu. Jadi akhirnya rasa penerimaan kita jauh lebih besar gitu. Nah, di sini nih kita bisa tahu apakah kamu sudah mampu memimpin dirimu sendiri gitu. Nah, yang hijau ada statement, saya tahu tujuan hidup apa yang ingin saya capai,
sehingga saya memperjuangkan hal-hal yang menjadi kendaraan saya mencapai tujuan itu. Jika ada badai pada proses keberjalanan itu tak lain adalah proses yang harus saya hadapi untuk memberi ruang belajar menerima bahwa saya ada kekurangan kelebihan, saya sudah memberi ruang penerimaan yang luas pada segala apapun yang ada di hidup saya. Nah, ketika statement itu sudah keluar dari hati dan diri teman-teman, itu secara nggak langsung teman-teman tuh sudah mampu memimpin diri teman-teman sendiri. Hal-hal ini jauh lebih lega teman-teman sampaikan gitu. Akhirnya apapun lah hal-hal yang akan terjadi ke depannya, teman-teman juga akan lebih bijak gitu ya dalam menyikapinya gitu. Saya berusaha untuk menyusun rencana hidup saya agar saya tidak dapat diremehkan oleh orang lain. Saya percaya bahwa apresiasi dari orang lain adalah hadiah dari pencapaian saya selama ini. Tapi saya sering gelisah dan takut jika rencana saya tidak berhasil. Saya ketakutan menerima resiko saat tim atau diri saya melakukan kesalahan, sebab diri saya tidak menerima bahwa saya kalah dari orang lain. Nah, mungkin ya teman-teman yang ngelihat record ini atau materi ini, teman-teman bisa nih memvalidasi hal ini ke diri teman-teman. Apakah saya sekarang masih ada di tahap ini gitu? Apakah ada beberapa poin-poin yang sebenarnya saya tuh relate banget nih sama hal ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di posisi ini dan relate banget sama poin-poin ini, ya mungkin bisa dicoba untuk melakukan beberapa metode-metode tadi yang sudah disampaikan gitu ya. Dengan me time, terus ada metode dengan Johari Window itu, yang mana teman-teman perlu mencari blind spot atau hal-hal yang teman-teman nggak ketahui dari teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk memvalidasi dulu hal-hal dari diri teman-teman agar teman-teman tahu langkah ke depannya yang harus teman-teman lakukan gitu. Jangan sampai gitu ya, teman-teman terlalu berlarut-larut pada hal-hal yang sebenarnya teman-teman nggak perlu kontrol gitu. Karena hal-hal yang nggak perlu kita kontrol itu ya seperti pandangan sekitar, seperti pikiran orang lain dan rencana-rencana yang tak terduga. Nah, itu kan hal yang di luar dugaan kita. Ya udah, itu biarkan saja. Makanya perlu banget ruang penerimaan yang cukup besar gitu. Agar kita bisa lebih menerima keadaan dan akhirnya kita lebih lapang dan akhirnya kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, karena gitu ya, balik lagi ketika mau jadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Gak ada pemimpin yang baik di dunia ini kalau dia nggak mampu untuk memimpin dirinya sendiri gitu teman-teman. Mungkin itu hal yang bisa aku sampaikan ya di meet kali ini gitu. Dan harapannya semoga teman-teman mendapatkan insight baru gitu ya, mendapatkan hal-hal yang ingin teman-teman lakukan ke depannya atau teman-teman merasa tervalidasi dengan hal yang sudah disampaikan gitu. Mungkin materinya sedikit, ini akan lebih ke sesi sharing aja kalau misalnya teman-teman ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan gitu. Oh ya, yang terakhir ini lupa juga nih, memberi ruang apresiasi dan refleksi pada diri sendiri. Nah, ini penting banget ya teman-teman gitu ya. Gak perlu orang lain yang mengapresiasi kita, cukup diri kita sendiri. Kita bangga ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa puas, ya udah gitu. Itu tuh adalah sesuatu yang tanda teman-teman tuh mencintai diri teman-teman sendiri gitu. Sebab ketika teman-teman membutuhkan validasi atau apresiasi dari orang lain, teman-teman tuh akan ketergantungan pada sekitar dan akhirnya teman-teman menjadi tidak bahagia dan rasa penerimaan teman-teman itu kurang tidak bijaksana ketika teman-teman merasa aku kok nggak terima ya, aku nggak diapresiasi gitu. Nah, hal itu gitu yang membuat teman-teman sebenarnya secara langsung menyakiti diri teman-teman sendiri gitu. Jadi yang harus kita sadari adalah kalau teman-teman merasa selama ini sudah cukup keras sama diri sendiri, cobalah untuk berbaik hati pada diri sendiri, berilah dia apresiasi, berilah dia ruang-ruang untuk refleksi, mengetahui kelebihan dan kekurangannya di mana, agar kedepannya nanti bisa tahu hal-hal yang akan ia lakukan, hal-hal yang dapat membuat dia bahagia kedepannya apa saja gitu. Mungkin terakhir
Mungkin kalau dari teman-teman ada pertanyaan atau ada diskusi itu boleh banget gitu. Kalau misalnya ini ke-record nggak belum tersampaikan, boleh juga teman-teman nanti reach out di Instagram atau sosial media aku. Nanti dengan terbuka banget tuh aku bakalan sharing dan kalau teman-teman mau didengarkan aja juga nggak apa-apa, boleh silahkan gitu. Mungkin gitu dari teman-teman. Terima Ya, kasih banyak ya. Gitu. keren Ya, banget sih dibalik Kak kembalikan Velia. ke Ya, keren banget materinya dari Kak Velia tentang mengetahui diri sendiri ya. Jadi emang bahkan tadi ada matriksnya untuk mengetahui diri sendiri sampai dari tahap unknown sampai tahu gitu bagaimana karakteristik kita, ya apa yang kita mau, goals kita apa gitu ya. Tapi tadi bagus sih di bagian penerimaan diri karena itu yang paling penting juga menurut dari saya juga pandangan saya karena orang yang nggak bisa nerima dirinya sendiri nggak tahu tujuan hidupnya itu akan biasa orang bilangnya let it flow ya padahal itu tuh bahaya banget nantinya. Karena nggak mengetahui tujuan hidup ya ujung-ujungnya mereka nggak tahu tujuan jadinya males atau nggak punya motivasi untuk mengerjakan produktivitas lainnya ya. Oke, mungkin di sini kita akan membuka sesi diskusi aja ya. Tanya jawab dan diskusi lah bisa kita bilang. Mungkin dari teman-teman kalau nanti ada yang ingin bertanya bisa raise hand dulu, nanti kita bisa tanyakan ke Kak Velia. Mungkin untuk mengawalinya dari saya dulu kali ya Kak Velia ya. oke, boleh Kak. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ada contoh kasus mungkin bisa kita bedah. Eh, ini kasus nyata ya. Jadi saya punya Mm-mm. teman dulu dia dia lebih tua dari saya. Berarti sekarang udah 30-an lah ya bisa dibilang. Nah, terakhir dia itu lulus pada waktu lulus SMK itu dia eh, langsung kerja gitu ya, langsung kerja di luar kota. Eh, Kemudian setelah 8 tahun berjuang di luar kota, akhirnya dia kembali lagi dan pada saat dia kembali ya itu dia sudah tidak bekerja lagi, mungkin kena PHK atau apa saya juga nggak tahu. Nah, sekarang ini Kak nggak tahu ya kenapa ya dia itu jadi kayak suka murung gitu, mengurung diri, kemudian eh, ya sampai ke tahap nggak mau bekerja. Nah, mungkin nggak sih kalau dari eh, kejadian kayak gitu, mungkin dia punya trauma akan entah ya kita juga nggak tahu ya. Mungkin ada orang-orang yang kena trauma gitu ya. Padahal tadinya dia bisa produktif banget, pas dia kena PHK udah balik ke sini lagi sampai-sampai dia sekarang nggak mau kerja mengurung diri mungkin juga karena dia nggak bisa nerima dirinya kali ya. Eh, nggak bisa nerima dirinya dalam artian ya sekarang Benar. udah nganggur berapa tahun gitu ya jadi nggak bisa dapat pekerjaan apalagi makin eh, makin tahun ke sini makin persaingannya lebih parah lagi gitu ya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak gitu. Nah, menurut Kak Vela gimana? Apakah nyambung nggak sih kalau misalkan seseorang punya trauma gitu, tiba-tiba jadinya akan merasa depresi seperti itu yang bahkan berujung-berujung ya gitu. Khawatirnya sih saya malah bisa berujung depresi dan bunuh diri gitu ya. Mungkin dari pandangan Kak Ya, Vela gimana? oke, siap. Thank you Kak Rama gitu ya. Menarik banget karena case dari Kak Rama ini sebenarnya case yang banyak banget dirasakan sama fresh graduate juga nih Kak Rama gitu ya. Sebenarnya itulah kenapa ya gitu teman-teman aku ngadain forum kayak gini tuh sebenarnya nggak hanya di sini aja. Kalau misalnya aku ada sesi sama teman-teman tuh juga mencoba untuk ngasih tahu sebenarnya ingin nyampein aja ke teman-teman yang seperti itu tuh nggak apa-apa seberapa lambat kita berjalan asalkan kita nggak pernah berhenti aja berusaha. Cuman memang gitu ya kita nggak bisa memaksakan bahwa setiap orang dalam menerima dirinya tidak menjadi sesuatu itu berbeda-beda tergantung dari pengalamannya bahkan lingkungan sekitar itu akan berdampak juga. Nah, apakah trauma itu jadi salah satu hal yang menyebabkan? Itu bisa juga Kak Rama. Karena memang trauma itu kan sebenarnya hadir dari tekanan di lingkungan yang ada di sekitar kita atau hal-hal yang membuat kita merasa tidak percaya sama diri kita. Hal-hal itu tuh membuat kita jadi tidak apa kenapa sih aku begini gitu atau kita pernah diremehkan dengan orang
Dan akhirnya kita trauma dengan kata-kata, mungkin ada kata-kata yang menyakiti hatinya ketika dia tidak bekerja lagi seperti dahulu. Karena kan ekspektasi orang-orang ketika dia udah bekerja tiba-tiba dia nganggur gitu ya. Kan orang-orang ada aja tuh perkataan-perkataan yang tidak nyaman tersampaikan dan menyakiti hatinya. Akhirnya dia tertekan, mengurung diri dan nggak bisa menerima perkataan itu. Nah, itu perlu banget gitu ya teman-teman untuk kita bisa ketika kita punya teman-teman yang seperti itu, teman-teman perlu banget mencari pertolongan dengan bercerita dengan orang lain gitu. Jangan sampai teman-teman memendam itu sendiri. Karena kan kita nggak tahu ya gitu orang-orang seperti itu tuh apa yang trauma seperti apa yang dia hadapi sampai dia murung, tidak bekerja. Pasti ada sesuatu yang sudah dia lakukan di baliknya gitu. Kalau misalnya ada di situasi kayak gitu ya nggak apa-apa, coba sharing aja sama orang yang dipercaya, satu orang aja, sharing cerita, nanti bantu setidaknya teman-teman tuh menyadari emosi teman-teman tuh seperti apa. Makanya tadi ada metode yang seperti 3A, apa yang belum baik, apa yang sudah baik, dan memproses emosi dulu. Setelah teman-teman memproses emosi, silakan beri waktu sama diri teman-teman sendiri, lalu silakan tulis apa sebab teman-teman merasakan emosi itu, apa akibatnya, dan apa dampaknya pada kesehatan, lingkungan, dan hal-hal yang menyebabkan secara hal kebutuhan yang pribadi lah gitu ke diri teman-teman. Silakan tulis. Lalu silakan ketika teman-teman udah tahu itu, coba renungkan baik-baik, lalu tuliskan langkah-langkah ke depannya apa gitu. Nggak apa-apa, langkah-langkah sederhana seperti teman-teman mencoba untuk ya udah aku beri me time dulu sama diriku dengan berolahraga hari ini agar aku bisa lebih baik ke depannya. Kan itu langkah sederhana ya, itu nggak masalah gitu. Karena tahapan seseorang itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan gitu. Rasa trauma yang dihadapi oleh seseorang itu tuh juga berbeda-beda. Cara penerimaan itu juga berbeda-beda gitu. Aku mengatakan penerimaan dari tadi, apakah aku juga orang bisa menerima diri secepat itu juga nggak juga gitu. Butuh waktu untuk memproses emosi itu teman-teman. Dan tugas kita ketika kita melihat situasi itu, kita cobalah untuk tidak remehkan juga lah orang-orang itu. Kita sekarang tuh yang kita usaha terdekat yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita ya udah kita mencoba untuk tidak menjudging orang-orang itu dia tidak bekerja ya karena dia sudah tidak mampu, dia mungkin perusahaannya udah nggak ini segala macam, nggak boleh. Kita mencoba untuk gimana caranya tetap memotivasi dia, ya nggak apa-apa kok gitu, memberikan semangat-semangat positif kepada orang-orang seperti itu gitu teman-teman gitu. Dan harapannya teman-teman yang nonton ini kalau mau sharing, mau cerita, kadang kan kita yang tahu ya solusi dari semua permasalahan yang terkait dengan diri kita sendiri. Nah, itu boleh banget tuh teman-teman nanti reach out aja di DM gitu. Gitu Kak Rama. Oke. Ya, emang berarti ya yang paling utama tetap ya kembali ke keluarga. Maksudnya keluarga itu adalah kerabat terdekat buat yang bisa dipercaya lah ya buat saling cerita gitu. Mungkin kalau misalkan udah sampai ke tahap itu artinya keluarga dan kerabat terdekatnya itu eh, sudah nggak tahu ya apakah mencemooh mereka atau apa sudah tidak bisa dipercaya lagi ya oleh dianya gitu ya. Jadi kembali lagi itu sih yang bikin seseorang bisa bahkan mengurung dirinya sendiri ya karena mungkin dari yang terdekatnya aja udah nggak percaya gitu sama dia atau mungkin ya berbuat yang entahlah ya. Iya, itu Mm-mm. kan yang ditakutkan sebenarnya gitu. Mm-mm. Ya ketika ada di situasi seperti itu, ketika dia nggak bisa meminta bantuan sama sekitarnya, dia juga nggak bisa nolong sama dirinya sendiri. Nah, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya kalau misalnya udah nggak percaya lagi nih sama orang lain tuh, ya udah tenaga terpercaya ada medis sekarang, ada psikolog dan psikiater, gak apa-apa untuk minta bantuan lebih awal dan lebih cepat. Minta bantuan itu kan tujuannya bukan bukan berarti jiwa kita lagi nggak sehat gitu, enggak gitu. Tapi kita tuh menyadari ada hal yang kayaknya ini perlu diperbaiki deh dari diriku. Ada yang sesuatu yang kayaknya nih ada jalannya tuh nggak lurus deh gitu atau jalannya yang belok-belok deh sekarang gitu. Nah, coba aja gitu untuk meminta pertolongan seperti itu nggak apa-apa ketika misalnya lingkungan sekitar sudah tidak mensupport lagi teman-teman untuk mendengarkan teman-teman, lingkungan sekitar sudah terlalu membuat teman-teman tertekan, ya udah nggak apa-apa, cari bantuan tenaga medis gitu. Begitu sih mungkin Kak Rama sarannya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya nggak nih, mumpung kita masih membuka sesi diskusi kali aja, mungkin dari teman-temannya ya kalian gitu ya,
ada yang punya kasus yang sama atau mungkin kalian sendiri masih bingung apa sih yang dibutuhkan gitu ya Kak Vera, untuk mengetahui diri sendiri selain dari eh, tata cara yang tadi itu mungkin bisa kita bahas juga di sini. Oke, ada nggak ya dari teman-teman dari Kak Bulan, Kak Belinda, Mas Adi, Kak Sanora dan Mas Sugianur, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silakan rasain ya. Oke, eh iya sih emang jadi untuk ya sekarang kasus-kasus yang kayak gitu sebenarnya lagi marak-maraknya lah ya Kak Vele ya. Mm-mm. Mungkin kalau misalkan dulu nggak tahu ya sekarang juga mungkin masih disebut ya dari disebutnya quarter life crisis lah ya bagaimana kita nyari jati diri ya mungkin saya sendiri pun pernah gitu ya untuk ya pernah apa namanya kayak gitu ya mencari jati diri siapa sih ini apa sih tujuannya ya ujung-ujungnya sih kalau kalau dari saya sendiri saya pribadi itu kembali ke agama sih kita semua kan mungkin ya yang di sini semua nih kelihatannya sih muslim semua ya Mm. jadi ujung-ujungnya sih untuk paling dasar paling fundamentalnya menurut saya itu paling cepat sih selain kalau misalkan manusia udah nggak ada yang nerima kita ya siapa lagi yang akan nerima selain pencipta kita ya kan. Nah Ya. itu sih menurut saya juga karena ternyata semua yang kita pelajari di science pun psikologi masuknya ini selain soft skill kepemimpinan mungkin soft skill ke psikologi juga ini sangat nyambung sekali tentang mental ya. Eh, jadi semua science tuh ya kembali lagi untuk kita yang muslim pasti terbuktilah bahwa apa yang sudah diajarkan sejak dulu kecil gitu ya untuk kembali kepada yang maha kuasa ya tadi ikhlas untuk menerima apapun takdir yang sudah di mungkin teman-teman yang belum menyadari itu yang masih berharap kepada manusia jadinya bikin sakit hati sendiri ya Itu kan. benar, benar, benar. Validasi itu kan Iya, itu. termasuk berharap manusia ya, Kak ya. Kalau bisa kalau kayaknya iya deh gitu. Mm-mm, benar-benar. Iya, Kak Rama. Kalau misalnya kita terlalu ketergantungan dengan validasi itu akhirnya kita jadi nggak happy sama diri kita gitu. Melakukan sesuatu tuh hanya berdasarkan pandangan orang lain aja, bukan karena kita memang mau melakukan itu gitu. Dan sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu atas diri kita sendiri, kayak apa aja kegiatannya, mau semisalnya kegiatan yang sifatnya tuh nggak baik di mata orang, tapi menurut kita dampak positifnya baik banget untuk diri kita ya nggak masalah gitu, karena udah tahu ya apa yang mau dilakuin ke depannya. Terus juga bener banget kata Karama nih terkait dengan peran agama tuh dalam cara kita menerima diri itu berpengaruh banget teman-teman gitu. Ketika dalam dalam agama itu tuh banyak banget dijelaskan bagaimana caranya kita bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Yang Maha Kuasa ya gitu. Karena kemarin sempat juga kan kalau diskusi-diskusi gitu kan ada beberapa orang juga yang nggak setuju ketika kita dalam kondisi tertekan dan sangat-sangat ada di bawah, kita bertemu dengan tenaga medis. Kayak kesannya tuh sampai nggak ada lagi kah manusia di sekitar ini yang kamu percaya sampai kamu harus ke tenaga medis. Apakah kamu nggak punya Tuhan gitu? Itu kan ada juga tuh pembahasan seperti itu. Mhm. Nah, sering banget aku ketemu dengan lingkungan yang pembahasannya seperti itu gitu. Jadi peran agama itu tuh tergantung sudut pandang juga sih Kak Rama gitu. Kita nggak bisa juga memaksakan ke orang mungkin dia seperti itu dia kurang sholat kurang iman gitu semuanya kan nggak bisa juga ya gitu. Iya, iya benar. Benar gitu. Emang ya butuh orang-orang yang dalam konteks seperti itu ya butuh banget sih menemukan lingkungan-lingkungan yang bisa membuat dia diterima atau lingkungan-lingkungan setidaknya ada satu orang dalam lingkungan itu tuh yang mau menolong dia dan menyadari kondisi yang dia lakukan gitu. Karena kan ada juga orang yang nggak cerita kan, kita nggak tahu dia masalahnya apa gitu. Tiba-tiba dia udah dalam keadaan yang sudah mungkin dia sudah ngelakuin hal-hal yang tidak baik lah gitu dan orang-orang baru menyadari ketika dia udah ngelakuin itu dan udah ada dampaknya. Itu kan sebenarnya sangat merugikan, saya sangat hal-hal saya rugi sekali gitu loh rasanya gitu ketika kita punya tahu gitu, maksudnya kita punya lingkungan yang ada teman-teman kita seperti itu tapi kita nggak sadar kita nggak membantu dia gitu dan aku tuh merasa banyak banget situasi seperti itu dan aku akhirnya ngerasa rugi aja gitu ngerasa kayak duh kenapa sih bisa gitu. Oke nih Ini ada dari Mas gitu. Adi nih. Bisa Mm-mm. dibaca Kak dari Mas Adi.
Oke, boleh. Oke, kalau dari kata Mas Adi nih, kita harus fokus sama apa yang bisa kita lakukan saat itu juga, bukan malah melakukan seperti memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kalau saya gitu, karena ketika kita mulai overthinking, disitulah kita mulai merasa cemas. Bener banget nih, Mas Adi. Bener banget. Iya, bener banget Mas Adi. Karena memang ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang memikirkan hal-hal ya gimana ya, yang sebenarnya menyakiti diri kita sendiri itu ya memang di pikiran kita, pikiran itu yang membawa pengaruh besar untuk menyakiti diri kita sendiri. Jadi memang harus aware banget kalau kita nggak bisa memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita gitu. Ya, ibaratnya mengontrol orang lain, mengontrol hal yang dilakukan orang lain, itu nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi akhirnya memikirkan hal-hal itu tuh cukup menguras emosi kita dan jadinya akhirnya kita rugi gitu. Harusnya emosi kita itu kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif, melakukan hal-hal yang baik ke depannya seperti menentukan visi misi hidup, tujuan-tujuan ke depannya apa gitu. Jadi aku yang termotivasi loh dengan kata-katanya Mas Hadi. Ya jadi salah satu sebenarnya ya salah satu purpose-nya dari impaktif itu kenapa saya membuat ini, kenapa saya membuat impaktif karena banyak banget masalah-masalah yang seperti itu yang orang-orang nggak sadari gitu. Mereka kayak kok susah sih sekarang dapat kerja, kok kayaknya gue gini-gini aja ya, kok begini-begini. Maksudnya banyak banget problem-problem yang sebenarnya mereka ada di diri mereka sendiri gitu, tapi mereka menyalahkan orang lain dengan ketidakterimaan. Kenapa makanya impaktif ini lebih fokusnya ke soft skill? Karena banyak banget nih dari bahkan dari semua kalangan yang enggak yang Gen Z. Mungkin kalau Gen Z udah lebih aware ya sekarang mungkin, tapi dari kalangan milenial ke atas ya itu masih banyak banget yang nggak ngerti pentingnya soft skill gitu. Kayak ini orang ada yang pernah komen ke saya juga gitu ya. Jadi kayak kok lu bisa sih Ram, tadinya kayaknya dulu waktu sekolah kayaknya pendiam banget, sekarang kok bisa ngomong depan orang banyak gitu ya, ngomong ya bukan masalah tiba-tiba bisa, nggak ada yang tiba-tiba bisa gitu, tapi itu kan asas soft skill ya. Kalau dulu kan Mhm, bener. sebutannya hanya personal development gitu ya. Kalau di buku-buku ada Mhm, self development gitu. Nah emang saya suka banget buat baca-baca buku-buku kayak gitu, ternyata yang dampaknya ya sangat signifikan banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu juga siapa tuh yang punya ternak uang tuh yang bikin akademi kripto sekarang itu, kan kalau mhm, dilihat flashback beberapa tahun yang lalu dia gaya ngomongnya masih belum terlalu inilah, cuma sekarang wah udah keren banget itu dia dengan cara ngomongnya dia, public speakingnya, yaitu karena dalam tahap self development itu benar-benar belajar gitu ya. Jadinya semua orang kalau menurut saya sendiri bisa lah untuk melakukan itu, tapi kebanyakan yang belum aware aja kenapa impaktif dibuat, kenapa impaktif lebih ke soft skill, karena yaitu orang-orang di dunia kerja, di dunia profesional nggak cuman butuh mhm, skill Microsoft, nggak cuman butuh skill desain UI UX engineer segala macam, tapi ya butuh soft skill. Kalau nggak bisa kerja sama tim ya gimana kan, mhm. ya kan, kalau nggak bisa ngatur Iya, emosi ya kembali lagi yaitu purpose kita, kenapa kenapa impaktif hadir gitu ya untuk teman-teman semua ya. Cuman kadang emang karena pembahasan kita terkait yang intangible lah kalau bisa kita bilang ya, nggak terlihat gitu karena semuanya ada di otak. Leadership ada di otak, iya, komunikasi, teamwork, semua soft skill itu adanya di otak, jadi nggak kelihatan, jadi kayak di underestimate gitu loh gitu ya. Cuman kita masih terus bener. berjuang lah buat uh, apa namanya mendukung Indonesia Emas 2045 ya katanya. Iya soalnya sekarang Masih lama ya. sekarang soalnya udah banyak kak yang silver. Oh, Sorry ini jokes, jokes lampu merah, udah banyak yang silver. Ya, jadi oke. kita dukung semua anak-anak muda untuk generasi emas karena di Jakarta banyak banget di lampu merah yang silver. Ya mudah-mudahan gak jadi emas di lampu merah, tapi jadi emas beneran di dalam hal berpikir, dalam hal memberdayakan dan memajukan bangsa kita sendiri. Nah, mungkin dari Bener-bener. teman-teman, masih ada yang ingin bertanya nggak ya? Mhm. Kalau Oh, teman-teman yang mau share
sharing juga boleh. Nih ada Sanora nih sharing, siapa tahu nanti next depan bisa ngisi webinar juga di Impaktif pun Sanora. Kayaknya teman Kak Vela juga ini, atau bukan? Iya nih. Iya, halo. Oh, Halo, Sanora dari boleh share tuh. Aku pengen bertanya sih, Kak. Ya, boleh boleh. monggo. Jadi, ini kan karena kita membahas tentang mengenai apa ya, kepemimpinan diri sendiri ya. Kadang kita sebagai individu suka lost control nih, apalagi dengan lingkungan yang mungkin nggak selalu mendukung kita gitu. Karena mereka nggak tahu proses apa yang udah kita lewatin gitu. Nah, ini kan kebetulan aku di usia 23 dan aku masih skripsian, aku belum lulus. Cuman alasan aku belum lulus itu ya karena aku masih suka menikmati masa-masa aku jadi mahasiswa yang nyoba kegiatan ini, nyoba kegiatan itu gitu. Jadi aku nggak mau cepat-cepat menghabiskan mahasiswa zamannya mahasiswa ini gitu loh. Ya, Nah, nikmati. cuman lingkungan aku itu menganggap bahwa oh kok nggak lulus-lulus nggak pinter ya di kuliahan gitu, oh kok nggak lulus-lulus emang pemalas ya sama kuliah gitu. Padahal kan aku gimana ya cara bilangnya, cuman nah ini kadang jadi pressure Kak, jadi bawa pikiran juga, bahkan mengganggu aku ketika aku mau istirahat, aku tidur, ya agak susah tidur jadinya. Gimana nih Kak Vel, Eh, cara aku menghadapi kondisi ini gitu loh. Oke. Thank you Nora. Kayaknya aku tahu Nora bisa menghadapi sih. Enggak. Oke, ya makasih ya Nora ya. Aku pernah ngelewati masa itu tuh Nora gitu, dimana ekspektasi orang-orang sama sekitar kita. Padahal sebenarnya kita tuh ngelakuin banyak hal loh di balik itu gitu. Kita nggak cuman sebenarnya sekedar kita kuliah aja gitu. Ada pengalaman-pengalaman atau kegiatan organisasi yang udah kita lakukan. Contohnya Nora sekarang ikut radio segala macam gitu ya. Dan akhirnya orang-orang bisa melakukan itu karena orang-orang nggak tahu dengan apa yang Nora lakukan gitu. Nah, mungkin kedepannya yang bisa Nora lakukan adalah cukup tetap fokus sama tujuannya Nora. Nora kan udah tahu nih ke depan langkah-langkah Nora apa. Nah, ya udah fokus aja pada itu. Itu kan perkataan orang-orang di sekitar itu sebenarnya balik lagi apa yang dikatakan sama Mas Hadi nih. Itu kan di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa mengontrol mau apapun metodenya, mau seperti apapun Nora menjelaskan itu susah banget untuk membuat orang-orang mengerti ketika orang-orang itu tuh tidak memiliki apa ya, kayak nggak tahu apa yang Nora lakukan dan nggak memiliki empati atas apa yang sebenarnya udah Nora jalankan sekarang. Jadi sebenarnya cukup menguras waktu Nora ketika Nora harus fokus pada hal tersebut. Nah, sekarang tugasnya Nora sekarang ya balik lagi ya, fokus sama catat aja hal-hal yang akan Nora capai ke depannya. Anggap aja orang-orang di lingkungan sekitar itu menjadikan motivasi untuk Nora. Walaupun sekarang aku dibilang belum lulus, terlambat lulus gitu ya, sampai aku dibilang aku nggak pintar belajar, kuliah segala macem, bukan berarti aku orang yang seperti itu gitu. Kedepannya aku akan jadi orang yang lebih baik sesuai dengan apa yang aku mau sama diriku sendiri. Intinya adalah Nora berusaha untuk mencoba menerapkan segala sesuatu yang Nora lakukan itu untuk diri Nora sendiri, bukan untuk orang lain. Karena ketika Nora melakukan itu untuk misalnya Nora melakukan nih gitu, tapi secara langsung Nora masih mengharapkan perkataan balik atau validasi dari orang sekitar, itu secara langsung Nora udah menyakiti diri Nora sendiri gitu. Akhirnya Nora merasa sedih, murung, sampai susah tidur segala macam gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kurang bijak ya gitu. Mungkin kedepannya gitu mencoba untuk menulis aja hal-hal yang bisa Nora lakukan dan akhirnya mencoba untuk mengontrol, ya udah tidak memikirkan lagi sesuatu yang berada di luar kemampuan kita gitu, karena omongan orang lain itu bukan atas kontrol kita. Dan yang perlu kita ketahui adalah kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, kita hidup untuk diri kita sendiri dan untuk memberikan yang terbaik sebagai manusia kepada Tuhan kita. Gitu Nora. Semangat ya. Siap, makasih Kak Feli. Sama-sama Nora. Nanti banyak sharing ya. Ya, ntar habis ini aku bakal recokin sih Kak Feli dengan banyak pertanyaan. Siap. Nanti jadiin Nora ini narasumber impaktif ya Bang. Dia banyak ilmu Masya nih. Allah.
Boleh, 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 boleh. Kali kalau misalkan mau, bisa kok bisa. Tinggal ini aja Tuh kontak. Kan ada tuh kontak saya di Kavelia. Kali kalau Kak Sanora mau buat nambah portofolio kan. Katanya kan lagi fokus apa tadi banyak organisasi, siap banyakin portofolio. siap. Boleh, boleh. Semangat. Terima kasih. Ya, Keren mungkin banget Nora. ini waktu kita udah 1 jam ya. Jadi sudah cukup sih, sudah cukup memenuhi waktu webinar. Eh, dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kayaknya deh. Kalau misalkan nanti mau ditanyakan bisa langsung ke Instagram Kavelia atau yang punya kontaknya tinggal langsung kontak. Jadi nanti bisa langsung DM lah di Impaktif ataupun di langsung ke Hmm. Kavelia. Jadi makasih banyak Kak Velia atas materinya, ini keren banget sih. Harusnya sudah materi yang kayak gini tuh cukup bisa menyadarkan lah untuk kita semua sebagai individu, gimana caranya jadi pemimpin atas diri kita sendiri. Jangan jangan dikontrol sama orang, tapi kita yang kontrol atas diri kita sendiri. Mungkin untuk kata-kata kerennya dari Kavelia untuk menutup Aduh, apa namanya apa tuh? keseluruhan materi pada hari ini. Oke. Em, Kayaknya udah diambil Kak Rama deh tadi. Jangan sampai kita mengontrol orang lain. Tapi kita, oke, ya aku mungkin menambahkan ya. Mungkin bagi aku ya untuk mewakili semuanya itu adalah nggak masalah seberapa lambat kita berjalan, asalkan kita nggak pernah berhenti berjuang. Benar-benar benar, tetap berjuang Iya, intinya, don't quit ya. iya betul. Itu Ya, sebagai penyemangat bahwa hidup terus berlanjut lah gitu. iya. Terus berjuang sampai akhir hayat. Asik. Oke, Amin. Iya, makasih banyak Kak Velia. Mungkin kita tadi sudah buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Mudah-mudahan dari semua materi yang Kak Velia berikan pada hari ini bisa berdampak baik buat kita semua, buat Kak Velia pribadi juga, buat Impaktif, dan buat audiens semua yang nantinya akan menonton juga. Kita berdoa untuk semuanya biar berkah ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, makasih banyak teman-teman semua, Kak Velia terutama, Kak Abelinda, Kak Sanora, dan Mas Adi. Kita bertemu lagi di webinar-webinar interaktif selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.